Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman wartawan yang kami banggakan. Saya didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Bu Dr. Pramesti dan Direktur RSUD Pak Ikhlas akan memberikan keterangan tentang meninggalnya ABK dari Filipina tadi pagi. Jadi bahwa seorang ABK kapal asing yang terkonfirmasi COVID-19 dengan inisial DRI usia 50 tahun, ini warga negara Filipina. Pasien tersebut dirawat di RSUD Cilacap sejak tanggal 30 April 2021. Dinyatakan meninggal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 pukul 2.25. Langkah selanjutnya dari kita bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 424 tahun 2007 bahwa jenayah yang meninggal karena penyakit menular tidak bisa dibawa keluar dari wilayah Indonesia. Saat ini jenayah masih di RSUD dan kami sedang koordinasi lebih lanjut dengan agen kapal, dengan kedutaan besar Filipina dan dengan pihak keluarga. Ini apakah akan dimakamkan di Indonesia atau jenayah dikremasi ya, kemudian abunya dibawa ke Filipina. Kalau dikremasi nanti insya Allah di Purwokerto ya, karena di sini belum ada. Ini sekedar informasi dan kebetulan anak saya yang tadi malam piket itu dokter Fahlian di sana gitu. Dari jam 3 dia sahur dia sudah lihat saya. Untuk teknisnya silakan Bu Dinas Kesehatan Bu Pramesti untuk bisa menjelaskan secara teknis kronologis. DRQ ya, usia 50 tahun yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Jadi pasien ini masuk IGD RSUD Cilacap pada tanggal 30 April 2021 jam 17.30 dengan keluhan batuk, sesak napas dan sudah terkonfirmasi positif COVID-19 yang sudah dilakukan pemeriksaan PCR oleh KKP Cilacap. Selanjutnya pasien dirawat di ruang isolasi Dahlia RSUD Cilacap. Tanggal 5 jam 9 pasien mengalami penurunan kondisi dengan keluhan sesak nafas yang semakin memberat dan saturasi oksigen mulai menurun. Kemudian pasien dipindahkan ke ruang pengawasan intensif yaitu di ruang Amarilis. Tanggal 7 Mei semakin memberat kondisinya, tanda vital mulai tidak stabil dan muncul tanda-tanda gagal nafas. Kemudian pasien dipindahkan ke ruang ICU sentral untuk dilakukan penata laksanaan lebih intensif dengan terapi oksigen menggunakan HFNC. HFNC itu singkatannya High Flow Nasal Cannula. Ya, ini suatu alat yang digunakan untuk memberikan asupan oksigen. Tanggal 8 Mei tetap mengeluhkan sesak nafas dan batuk. Kemudian terapinya tetap terapi oksigen menggunakan HFNC. Kemudian akan dimulai pemberian terapi imunoglobulin melalui vena, disuntikkan melalui vena atau intravena. Rencana pemberiannya adalah selama 5 hari ke depan. Tanggal 9 pasien masih mengeluhkan sesak nafas dan terapinya tetap dilanjutkan oksigen dengan HFNC dan terapi imunoglobulin juga dilanjutkan.
Tanggal 10, keluhan sesak nafas semakin memberat, tanda vital semakin menurun, kadar oksigen menurun sekali, sehingga diputuskan dilakukan tindakan intubasi atau dipasang ventilator. Juga dilakukan pemasangan CVC ya, Central Venous Catheter, supaya obat-obatan lebih cepat bereaksi. Jam 21, tanggal 10, pasien mulai gelisah. Kemudian injeksi Gamaras tadi, yang obat yang untuk memperbaiki imun tubuh, masih dilanjutkan, sudah masuk dari sejak tanggal 10 ya, tanggal 9. Kemudian jam 21.30 dilakukan pemantauan tekanan darah, nadi, saturasi, pernapasan, dan suhu terpantau cukup baik. Tanda vital juga tensinya 98/55 dan selanjutnya, dan masih pernapasan masih on ventilator. Sepanjang terapi Gamaras dilakukan pembersihan lendir dengan alat suction karena produk lendirnya meningkat. Selesai injeksi imunoglobulin intravena tadi jam 22.30. Kemudian dilakukan observasi, dilakukan pembersihan lendir, kemudian juga diberikan beberapa obat, baik obat penenang dan obat-obat yang lain untuk menenangkan penderita. Kemudian ini tanggal 11 ya, tanggal 11 dini hari. Jadi tanggal 11 jam 1.45 pasien mulai gelisah, produk lendirnya meningkat, dan terpantau kondisinya mulai memburuk. Jam 2.15 pasien mengalami henti jantung, ya, cardiac arrest. Dilakukan resusitasi jantung dan sudah tidak ada respon. Jam 2.25 dinyatakan meninggal oleh Dr. Jaga Kotru. Kemudian kronologis dari pasien yang meninggal. Semua pelaksanaan itu sudah sesuai dengan prosedur yang sudah dilaksanakan, sesuai dengan prosedur tetap untuk penanganan COVID. Kita step by step. Kemudian untuk obat yang untuk menambah imunoglobulin itu pun, imunoglobulin itu juga kita kerjasama dengan agensi dan lain untuk bisa mendapatkan. Plasma darah sudah masuk. Plasma darah itu Pak, sama dengan imunoglobulin sudah masuk. Sudah masuk. Jadi plasma pervalensen itu sama dengan intravena itu. Ada ini enggak Bu Dokter, riwayat penyakitnya? Ada hipertensi, tapi belum diketahui apakah itu sudah kronis atau terdeteksi pada saat di sini saja. Tidak ada penyakit yang lain. Ini hipertensi.